Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang logika predikat, yaitu tentang tablo semantik, masih kaitannya dengan argumentasi. Nah, ini maksud dengan argumentasi di sini adalah argumentasi pada logika predikat. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini, pertama, ya pengantar tentang argumentasi, ya kemudian tentang aturan tablo semantik, kemudian kita singgung sebentar tentang pohon kebenaran, dan terakhir kita membahas tentang pembuktian argumentasi. Insya Allah nanti saya sertakan contoh-contoh pembuktian argumentasi dengan menggunakan tablo semantik ini. Tablo semantik logika predikat ini sama seperti pada logika proposisional, ya, atau logika proposisi. Di tablo semantik ini kita juga akan membuktikan argumentasi pada logika predikat. Sehingga tablo semantik ini sama dengan tablo semantik yang sudah pernah kita bahas di logika proposisi. Jadi perlu kita review sebentar tentang apa itu tablo semantik. Kalau tidak salah ini pertemuan ke-5 atau ke-6. Yaitu cara pembuktian validitas suatu argumen melalui model formula dalam sebuah pohon. Jadi bentuk pohon ini menyatakan model dari sebuah formula. Demikian juga dalam logika predikat nanti, bahwa tablo semantik ini juga bisa digunakan untuk menyatakan model dari sebuah logika predikat. Strategi yang dipakai pada tablo semantik yaitu strategi pembalikan, yaitu memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa hasil yang diperoleh dengan cara membuat pembalikan kesimpulan tadi. Dengan kata lain, bahwa kita akan membuktikan apakah kesimpulan yang bernilai false itu dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai true. Kalau ini terjadi, maka argumentasinya justru jadi valid. Jadi kalau tidak bisa menyatakan bahwa kesimpulan bernilai false itu dari premis yang bernilai true, maka argumentasinya valid. Tapi kalau bisa, maka argumennya tidak valid. Dan kita akan menggunakan pohon untuk menyatakan ini. Dan pohon ini bentuknya seperti pohon yang terbalik, di mana ada akar di bagian atas, kemudian ada daun di bagian bawah, dan di antara akar dan daun itu terdapat cabang-cabang. Tapi semua akar, daun, dan cabang itu disebut sebagai simpul. Nah, pohon atau tablo semantik atau pohon kebenaran tadi itu dibangun berdasarkan aturan-aturan tablo semantik, di mana aturan tablo semantik ini sebenarnya bermakna semantik atau arti dari operator-operator yang ada di dalam logika. Jadi misalnya saya punya operator N, maka maknanya apa ya, semantiknya apa ya. Kemudian kalau saya punya operator OR, maka kita juga harus tahu maknanya seperti apa, begitu seterusnya. Nah, aturan-aturan yang akan kita pakai di logika predikat ini sama dengan di logika proposisi, tapi ditambah aturan-aturan yang khusus yang hanya ada pada logika predikat. Di mana yang khusus pada logika predikat itu adalah ada dua kelompok. Yang pertama aturan untuk instansiasi, dan yang kedua adalah aturan untuk negasi kuantor. Istilah-istilah ini sudah biasa di dua pertemuan sebelumnya, baik membahas tentang logika predikat
maupun pada saat membahas deduksi alami. Di mana deduksi alami pun juga ada aturan instansiasi dan ada negasi kuantor. Kita tengok sebentar aturan-aturan tabel semantik yang sama dengan yang ada di logika proposisi. Yang pertama adalah aturan konjungsi, di mana kalau saya punya F dan G, maka dua-duanya harus true, sehingga diturunkan menjadi F dan G, atau dijabarkan menjadi F dan G. Kemudian aturan disjungsi OR, F or G, maka itu bermakna salah satu benar, sehingga bercabang dua, F ke kiri dan G ke kanan. Aturan yang ketiga adalah aturan implikasi. Sama ya, berarti ini sama dengan logika proposisi. Jadi aturan implikasi jika F maka G, kita perlu ingat makna dari jika F maka G, di mana jika F maka G itu ekuivalen dengan negasi F or G, sehingga maknanya ekspresi implikasi ini bermakna true dengan cara salah satu dari negasi F atau G bernilai true. Sehingga aturannya bercabang dua, negasi F untuk kiri dan G untuk kanan. Aturan berikutnya adalah aturan biimplikasi. F jika dan hanya jika G. Nah, kalau kita maknai sebagai OR, di mana arti biimplikasi adalah akan bernilai true kalau sama-sama true atau sama-sama false. Sehingga pohonnya menjadi bercabang, ya, kiri untuk dua-duanya true, maka ditulis F and G, dan yang ke kanan dua-duanya false, sehingga ditulis negasi F dan negasi G. Aturan yang kelima adalah aturan negasi ganda. Jadi kalau misalnya kita punya dua negasi, maka kita bisa memaknainya sama dengan formula itu sendiri. Jadi kalau saya punya negasi-negasi F, maka artinya adalah F. Ya, sehingga pohonnya hanya bercabang satu ke bawah menjadi F. Aturan berikutnya negasi konjungsi. Dan untuk aturan negasi konjungsi ini kita harus ingat tentang hukum De Morgan, di mana kalau saya punya negasi F dan G, maka itu ekuivalen dengan negasi F or negasi G. Sehingga aturan negasi konjungsi akan mencabang pohonnya menjadi dua, negasi F untuk yang kiri dan negasi G untuk yang kanan. Jadi sama persis ya dengan aturan-aturan tabel semantik untuk logika proposisi. Yang ketujuh, aturan negasi disjungsi. Sesuai dengan hukum De Morgan tadi, ya, kalau saya punya negasi F or G, maka itu ekuivalen dengan negasi F dan negasi G. Sehingga pohonnya bercabang satu, di mana cabangnya ini memuat dua formula, yaitu negasi F dan negasi G. Aturan berikutnya adalah aturan negasi implikasi, di mana aturan negasi implikasi menggabungkan antara makna jika F maka G, makna implikasi, yang bermakna OR, di mana kalau saya punya jika F maka G, dia ekuivalen dengan negasi F atau G. Kemudian kita negasikan sehingga kita menggunakan lagi hukum De Morgan. Jadi di dalam aturan negasi implikasi ini menggabungkan dua aturan ekuivalen. Ya, kalau dulu di logika proposisi kita bahas tentang hukum ekuivalensi. Jadi menggunakan dua aturan hukum ekuivalensi, yaitu ekuivalensi implikasi dan De Morgan. Ya, sehingga maknanya
aturan negasi implikasi ini membuat pohon bercabang satu, di mana berisi dua formula, yaitu F dan negasi G. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan saja ya lewat chatting. Kemudian aturan yang terakhir di tabel semantik adalah aturan negasi biimplikasi. Ya, negasi jika atau negasi F jika dan hanya jika G. Ya, menggabungkan lagi makna biimplikasi dan kemudian dinegasikan dengan negasi. Ya. Sehingga aturan negasi biimplikasi ini akan membuat pohon bercabang dua, yaitu not negasi A, N negasi B, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan negasi A dan B. Atau pemaknaan seperti ini seperti kita memaknai kalau biimplikasi akan bernilai false, ya, bernilai false jika kedua formula yang dihubungkan itu berlainan tanda. Jadi negasi F jika dan hanya jika G, maknanya, oh maaf itu salah tulis ya, harusnya F dan G bukan A dan B ya. Ya maaf, salah ya. Ya, jadi negasi biimplikasi itu bisa bermakna bahwa formula di dalam negasi itu akan bernilai false kalau keduanya berbeda. Sehingga bercabang dua F dan negasi G atau negasi F dan G. A dan B-nya saya ganti dengan FG. Ada kesalahan di situ. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan tabel semantik yang juga dipakai di dalam logika proposisi. Nah, berikutnya adalah aturan yang hanya khusus ada di logika predikat, karena menggunakan operator-operator yang hanya ada di logika predikat. Dan saya tuliskan sebagai aturan yang ke-10, yaitu aturan instansiasi universal, yaitu memaknai operator universal. Makna dari instansiasi universal adalah kalau misalnya kita punya ekspresi untuk semua X, AX, maka kita bisa mengambil sembarang objek. Baik objek itu sudah kita pakai di atas dari pohon kita, maupun yang belum. Sehingga misalnya saya pakai AT. Gitu ya. Nah, berbeda dengan yang aturan yang ke-11, aturan instansiasi eksistensial. Jadi kita mengganti X dengan sembarang objek. Nah, untuk instansiasi eksistensial ini hanya berlaku dengan objek yang baru, yang belum pernah dipakai di dalam pohon kebenaran kita atau tabel kita. Dan misalnya di atas-atasnya itu ada objek A, maka kita tidak boleh menggunakan A lagi. Jadi ini sama dengan instansiasi eksistensial yang ada di deduksi alami. Aturan berikutnya adalah negasi kuantor universal. Sama ya, ini sudah dibahas di 2 pertemuan sebelumnya mungkin ya, atau di 1 pertemuan sebelumnya juga ya. Jadi kalau kita punya negasi di luar kuantor universal, maka kita harus menggunakan aturan ini. Jadi kalau misalnya saya punya negasi untuk semua X, AX, di situ ada kuantor universal, tapi kita tidak boleh menggunakan instansiasi universal. Kenapa? Karena formulanya di sini ada negasi di depannya. Jadi kalau ada negasi di depannya, maka kita tidak boleh menggunakan kuantor universal. Kita harus menggunakan negasi kuantor universal dulu. Nah, negasi kuantor universal adalah memindahkan negasi ke dalam kuantor, kemudian kuantornya dibalik.
Jadi kalau saya punya negasi untuk semua X AX, maka itu maknanya adalah ada X yang negasi AX. Sebaliknya, di aturan yang ke-13 adalah kebalikan tadi, yaitu negasi kuantor eksistensial. Dimana kalau saya punya negasi eksistensial AX, maka itu sama dengan atau ekuivalen dengan untuk semua X negasi AX. Jadi negasinya dimasukkan ke dalam. Nah, seandainya kita sudah punya formula seperti ini, ya negasi X, maaf, ada X negasi AX atau untuk semua X negasi AX, maka baru kita bisa menerapkan aturan instansiasi. Nanti akan saya beri contoh terkait dengan ini. Mengulang yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada catatan terkait dengan instansiasi eksistensial, dan sepertinya ini juga didiskusikan dalam materi yang sebelumnya. Saya ambil contoh misalnya, saya punya dua kalimat yang menyatakan eksistensial, yaitu di sana ada seseorang yang pandai, kemudian di sana ada seseorang yang malas belajar. Nah, seandainya kita nyatakan bahwa yang pandai itu A, maka kita tidak memastikan bahwa yang malas belajar ini juga A. Nah, kita tidak bisa memastikan. Bisa jadi dia memang A, atau bisa jadi dia orang lain. Sehingga eksistensial yang kedua, kita tidak bisa melakukan instansiasi terhadap A juga. Kita harus menggunakan objek yang lain, misalnya B. Jadi prinsip sederhananya adalah, kalau kita melakukan instansiasi eksistensial, maka kita tidak boleh menggunakan individu yang sudah dipakai sebelumnya. Nah, secara prinsipnya bahwa tabel semantik itu adalah kita membuat pohon kebenaran. Ya, jadi kita membuat pohon kebenaran berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita pakai tadi, yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, nanti akan saya beri contoh. Sementara kita lompati dari contoh yang sederhana ini. Nah, sebuah pohon kebenaran harus lengkap, di mana bahwa sebuah pohon kebenaran itu dinyatakan lengkap jika semua formula kompleks sudah dijabarkan atau semua daun sudah tertutup. Ya, makna tertutup, makna dari formula kompleks. Ya. Jadi sebuah pohon kebenaran disebut lengkap kalau sudah memenuhi dua syarat, semua formula yang kompleks sudah dijabarkan, dan atau maksudnya bukan, atau semua daunnya itu sudah tertutup. Salah satu dari dua kondisi ini harus terpenuhi. Apa yang dimaksud dengan formula yang kompleks? Seperti biasa, seperti yang kita bahas dulu, bahwa sebuah formula disebut kompleks jika formula tersebut tidak literal. Literal ini adalah formula berbentuk proposisi atomik atau negasinya. Contoh formula kompleks, misalnya saya punya PA or negasi IB. Kalau masih ada kuantornya, maka juga bukan formula yang, maksudnya kalau masih ada kuantornya, maka dia tergolong sebagai formula yang kompleks. Contoh yang literal, yang sudah literal, misalnya PA negasi PA. Jadi di contoh yang bawah itu, PA dan negasi PA itu adalah formula yang sudah literal, yang tidak kompleks lagi. Kalau misalnya masih ada kuantornya, maka itu bukan literal namanya. Misalnya untuk semua X, PX, itu bukan tergolong literal. Atau masih termasuk formula yang kompleks. Nah, syarat yang juga bisa dipenuhi jika jika pohon kebenaran itu disebut kompleks adalah semua daunnya harus
tertutup. Kalau semuanya tertutup, maka itu disebut sebagai pohon yang lengkap. Nah, kapan daun itu disebut tertutup? Jika daun tersebut memuat literal yang kontradiksi dengan literal lain yang berada di atasnya. Misalnya ada sebuah daun QB, kemudian di atasnya ada negasi QB, maka itu kontradiksi. Tapi kalau misalnya di bawah ada QB, di atasnya ada negasi QA, maka itu bukan kontradiksi. Kenapa? Karena objeknya berbeda. Ya, QB dengan negasi QA itu adalah literal yang berbeda, sehingga itu bukan kontradiksi. Jadi sebuah literal logika predikat disebut kontradiksi pada saat predikat dan individunya juga sama. Ya, itu kembali saya ulang. Jadi kalau saya punya QA dan negasi QB, maka itu tidak disebut sebagai kontradiksi. Kesimpulan yang bisa diambil dari sebuah pohon kebenaran, seandainya pohon kebenaran kita itu sudah lengkap terhadap sebuah formula F, kalau F itu kontradiksi, kalau semua daun itu ditandai sebagai daun tertutup, jadi kalau semua daunnya tertutup, maka formula itu disebut sebagai formula yang kontradiksi. Jika terdapat daun yang tidak ditandai sebagai daun tertutup, maka formula tersebut disebut satisfiable. Satisfiable itu artinya ada model yang membuat F itu bernilai true. Nah, model dari formula yang bernilai true itu bisa diperoleh dengan cara menghubungkan daun yang tidak tertutup dengan akar dari daun sampai ke akar. Ini ya arti pohon kebenaran, yaitu penjabaran sebuah formula ke simpul-simpul pembentuknya didasarkan pada arti semantik, ya dengan aturan-aturan tadi dari operator pada logika proposisi sehingga atau logika predikat ya maaf ya ini juga termasuk logika predikat sehingga pohon kebenaran juga disebut sebagai tableau semantik. Jadi tableau semantik itu maknanya seperti itu. Berikut adalah algoritma untuk membuat pohon kebenaran. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Langkah-langkahnya. Nanti akan saya jelaskan algoritma ini dengan contoh saja. Ada beberapa contoh yang nanti bisa kita lihat. Ya, berikut contohnya. Misalnya saya akan menentukan tableau semantik pohon kebenaran dari formula ini. Ya. Contoh 1, misalnya saya punya untuk semua X, untuk semua Y, RXY, maka RAA. Kemudian contoh yang kedua, untuk semua X, negasi TX atau VX, maka kesimpulannya adalah untuk semua X, negasi TX. Kalau diterjemah contoh dalam bahasa sehari-hari, misalnya contoh 1 itu adalah jika semua orang adalah orang Indonesia, jika semua orang atau jika semua orang mempunyai apa? Jika orang Indonesia adalah semua orang Indonesia adalah apa ya contohnya ya? For X, for Y, RXY, maka RAA ya. Misalnya semua atau setiap orang Indonesia itu punya agama misalnya maaf ya, maka atau setiap orang itu
mencintai semua orang, ya, for all X, for all Y, R, X, Y. R itu artinya mencintai, misalnya setiap orang mencintai orang lain, ya, maka A itu mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya contoh satu itu semua orang mencintai semua orang, ya maksudnya gitu ya, semua orang mencintai semua orang, maka A itu juga mencintai dirinya sendiri. Kalau contoh yang kedua misalnya semua orang bukan T itu misalnya orang Indonesia, V itu misalnya ramah, ya. Ya, T itu orang Indonesia, V itu ramah, maka contoh dua itu artinya untuk setiap orang bukan orang Indonesia atau ramah. Jika semua orang bukan orang Indonesia atau ramah, maka semua orang bukan Indonesia. Ya, contoh yang nomor 2. Ya, kita akan coba contoh 1 dan contoh 2 itu, kita lihat pohon kebenarannya. Ini yang contoh pertama tadi. Jadi saya punya untuk semua X, untuk semua Y, RXY, maka RAA. Kita akan lihat apakah kalimat ini kontradiksi atau satisfiable. Atau kita lihat bagaimana bentuk pohon kebenarannya. Nah, formula yang ada di pertama ini itu adalah formula implikasi, ya, karena operatornya adalah operator implikasi. Operator yang paling atasnya adalah implikasi. Sehingga kita perlu atau kita harus menggunakan aturan implikasi, ya, karena operatornya implikasi. Ya. Kemudian kita turunkan, sehingga sebelah kirinya adalah negasi untuk semua X, untuk semua Y, RXY. Kemudian sebelah kanannya adalah RA. Ingat tadi ya aturan implikasi. Kalau saya punya jika F maka G, maka pohonnya bercabang 2, sebelah kirinya untuk negasinya dan sebelah kanannya negasi antisedennya, kemudian sebelah kanannya adalah apa namanya? Sebelah kanannya ada konsekuennya, ya, antiseden dan konsekuen. Ya, sehingga saya punya negasi sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah bagian kanan dari implikasi. Oke, kemudian saya masih punya formula kompleks di sini untuk semua X, negasi untuk semua X, semua Y, R, X, Y, karena di sini ada negasi, kemudian ada kuantor universal, maka saya harus menggunakan aturan negasi kuantor universal. Ya, kita terapkan, sehingga kita peroleh ada X, negasi untuk semua Y, R, X, Y. Daun yang sebelah kanan ini sudah literal, jadi tidak perlu kita jabarkan. Kita masih punya yang di sini. Ada X, negasi untuk semua Y, R, X, Y. Kita turunkan, di sini ada kuantor eksistensial, sehingga kita harus menggunakan aturan instansiasi eksistensial. Misalnya saya coba ini dengan A. Kenapa saya boleh A? Karena ini A itu ada di sebelah kanan, jadi tidak masalah kalau saya menggunakan A di sini. Nah, kemudian kita formula terakhir ini masih kompleks, kita jabarkan lagi. Ada negasi, kemudian ada kuantor universal, maka kita menggunakan aturan negasi universal. Ya, di mana negasi universal itu bermakna dari negasi universal adalah eksistensial negasinya. Sehingga kita peroleh ada Y negasi R AY.
Ya, di sini ada kuantor lagi, masih kompleks, kemudian kita jabarkan, sehingga saya peroleh negasi RAB. Nah, pada instansiasi eksistensial yang kedua ini, saya harus menggunakan objek yang lain. Saya tidak boleh menggunakan A lagi, karena A sudah dipakai di atasnya. Sehingga saya harus menggunakan B. Demikian, ini pohon kebenarannya. Nah, karena ini terbuka, ini sudah literal, RAA sudah literal, kemudian negasi RAB juga sudah literal. Ya, karena dua daunnya terbuka, tidak tertutup, maka formula kita formula yang satisfiable. Bukan formula yang kontradiksi. Dan saya ambil contoh yang kedua, saya punya formula untuk semua X, negasi TX or SX, maka untuk semua X, negasi TX. Nah, sekilas di sini ada kuantor universal. Ya. Tetapi ya, operator yang paling terakhir dikerjakan dalam ekspresi ini adalah implikasi, bukan kuantor universalnya. Sehingga kita harus menggunakan aturan implikasi. Jadi perlu hati-hati aturan mana yang perlu diterapkan. Ya. Dalam kasus ini bukan instansiasi kuantor, ya, tapi kita harus menggunakan aturan implikasi. Ya, saya turunkan aturan implikasinya, sehingga saya peroleh di sebelah kiri negasi untuk semua X, negasi TX or SX. Kemudian di sebelah kanannya untuk semua X, negasi TX. Dua-dua formula ini masih kompleks. Kita pilih salah satu untuk dijabarkan terlebih dahulu. Misalnya saya jabarkan yang kiri. Saya menggunakan aturan negasi kuantor, ya, karena operator yang terluarnya memang negasi kuantor. Negasi kuantor untuk kuantor universal itu adalah eksistensial negasinya. Sehingga saya peroleh ada X, negasi, negasi, dan seterusnya. Jadi ada dua negasi, karena yang negasi yang kedua ini dari aslinya, kemudian negasi yang pertama itu diperoleh dari negasi yang berada di luar kuantor universal. Kemudian dari formula ini saya harus menggunakan instansiasi eksistensial karena operator terluarnya adalah kuantor eksistensial. Dan saya peroleh TA or SA dan negasi double negasi di depannya. Saya boleh menggunakan A karena di atasnya tidak pernah objek A dipakai. Kemudian bisa ditebak bahwa aturan berikutnya adalah negasi ganda. Ada dua negasi ini. Dan kita peroleh TA or SA. Baik, berikutnya. Karena OR berarti cabang 2. Ya, sebelah kiri ada TA, sebelah kanan ada SA. Selesai untuk cabang yang kiri. Ya, semuanya sudah literal, bukan kompleks lagi. Kemudian kita beralih ke yang sebelah kanan. Untuk semua X, negasi TX. Ya, kemudian kita turunkan, kita jabarkan menggunakan aturan instansiasi universal. Nah, saya bisa menggunakan negasi TA, menggunakan objek A di sini ya. Karena di atasnya juga tidak ada. Ya, negasi TA. Dan ini sudah literal. Nah, kita lihat semua daunnya tidak ada yang tertutup, tidak ada yang kontradiksi di atasnya, tidak ada yang berlawanan di atasnya, maka pohon keputusan kita adalah satisfiable. Pohon kebenaran kita adalah satisfiable. Modelnya apa? Modelnya bisa negasi TA, negasi dari T, sembarang T, atau TA, ya, TA yang sini, atau SA. Ya. Jadi kalau
kalimat kita ini akan bernilai true dengan negasi TA, TA atau SA. Baik, itu tadi contoh membuat pohon kebenaran dari formula logika predikat. Nanti kita lanjutkan untuk penggunaan tableau semantik dalam pembuktian validitas argumentasi. Pembuktian argumentasi yang dimaksud di sini tentu saja adalah argumentasi dalam logika predikat. Jadi formulanya tidak hanya seperti logika proposisi, tapi logika predikat. Seperti pertemuan sebelumnya, bahwa penggunaan tableau semantik untuk pembuktian argumentasi di logika predikat itu sama dengan di logika proposisi, yaitu dengan strategi pembalikan, yaitu dengan menegasikan kesimpulan. Sehingga tableau semantik dibuat untuk formula-formula yang terdiri dari premis dan negasi kesimpulan. Ya, jadi kita nanti punya formula yang isinya adalah premis-premis dan negasi kesimpulan. Jika nanti terjadi kontradiksi, artinya pohon kebenaran kita nanti menjadi pohon yang semua daunnya tertutup, maka negasi kesimpulannya tidak benar. Karena negasi kesimpulannya tidak benar, maka kesimpulannya adalah benar, ya, sehingga argumentasinya adalah valid. Jadi dengan kata lain, seandainya nanti pohon kebenaran kita semua daunnya itu tertutup, berarti terjadi kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, maka argumentasi kita adalah argumentasi yang valid. Misalkan kita punya argumentasi yang premisnya adalah B1, B2, dan seterusnya, kemudian saya punya kesimpulan K, maka kita membuat tableau semantik dari formula P1 dan P2 dan seterusnya, dan negasi K. Dan argumentasi ini disebut valid jika dan hanya jika terjadi kontradiksi. Ada 4 contoh sebenarnya, tapi nanti slide-nya hanya baru sampai contoh 1 dan contoh 2. Nanti bisa Anda coba sendiri untuk contoh ketiga dan contoh keempat. Atau nanti saya buatkan slide terpisah untuk contoh 3 dan contoh 4 ini. Kita coba contoh 1, ya, di mana contoh 1 itu saya punya argumentasi dengan premis untuk semua X, jika AX maka BX. Kemudian premis yang kedua, ada X AX, maka kesimpulannya ada X BX. Ya, contoh argumentasi ini adalah untuk premis pertama, untuk semua orang, jika orang tersebut beragama Islam, maka dia akan ramah. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian premis yang kedua, ada seseorang yang beragama Islam. Maka kita bisa menyimpulkan ada seseorang yang ramah. Secara sekilas ini valid. Ya. Jadi kalau saya punya argumentasi seperti ini, valid. Nah, nanti kita akan buktikan bahwa ini valid menggunakan tableau semantik. Ya, di sebelah kiri ini adalah argumentasi tadi ya, untuk semua X. Jika AX maka BX. Kemudian ada X AX, kesimpulannya ada X BX.
Kita akan buktikan dengan tableau semantik. Kita buat pohon kebenarannya. Kita awali dengan 3 formula dari argumentasi tadi ya. Jadi formula dari argumentasi tadi di mana formula ini berisi premis-premis dan negasi kesimpulan. Jadi saya punya 3 formula untuk semua AX maka BX, ada X AX, kemudian negasi ada X BX. Kita terapkan, kita pilih salah satu dari 3 formula ini, tiga-tiganya tergolong formula yang kompleks. Jadi kita harus pilih salah satu, bebas. Ya. Misalnya ini saya pilih yang negasi X, negasi ada X, BX. Ya. Misalnya saya pilih yang ini. Maaf. Saya turunkan, karena itu adalah negasi kuantor eksistensial, maka saya menggunakan aturan negasi kuantor eksistensial. Dimana kalau saya punya negasi ada X, BX, maka itu artinya untuk semua X, negasi BX. Nah, jadi yang semula eksistensial sekarang menjadi universal. Kemudian saya pilih formula yang kedua, yaitu ada X. Saya pilih formula, maaf ya, tadi ada yang menyalakan video. Saya pilih formula yang kedua, yaitu ada X, AX. Dan kita jabarkan, kita turunkan pohonnya, ya, kita jabarkan pohonnya, sehingga saya peroleh AD. Karena itu kuantor eksistensial, maka saya menggunakan aturan instansiasi eksistensial. Dan saya bisa menggunakan sembarang objek, karena di atasnya belum ada objek yang kita pakai, yaitu D. Ya. Di sini saya pakai D. Sehingga saya peroleh AD. Kemudian masih ada 2 formula yang kompleks, yaitu formula dari premis pertama, kemudian formula untuk semua X negasi BX. Kita pilih salah satu, misalnya saya pilih yang untuk semua X negasi BX. Ya, kemudian saya jabarkan menjadi negasi BD. Karena ini adalah kuantor universal, maka saya menggunakan instansiasi universal. Dan untuk instansiasi universal, saya menggunakan objek D di sini. Ya, karena universal bisa sembarang objek. Kalau eksistensial tidak bisa. Ya. Nah, selanjutnya saya pilih formula yang pertama, yaitu untuk semua X, jika AX maka BX. Kemudian saya menggunakan aturan instansiasi universal, karena memang formulanya formula kuantor universal. Dan karena universal, maka saya bisa menggunakan objek yang sama dengan yang ada di atasnya, yaitu D. Hasilnya saya peroleh formula jika AD maka BD. Selanjutnya tinggal formula jika AD maka BD saja yang masih kompleks. Kemudian kita jabarkan, karena implikasi saya menggunakan aturan implikasi. Dan saya peroleh negasi AD dan BD. Nah, dari 2 daun ini terjadi kontradiksi. Negasi AD, untuk yang sebelah kiri negasi AD, ini kontradiksi dengan di atasnya, yaitu ada AD di sini. Ya, kemudian untuk yang sebelah kanan BD, kontradiksi karena di atasnya ada negasi BD. Ya, sehingga kita silang di kedua daun itu. Dan pohon kita sudah lengkap, 2 daunnya sudah tertutup, dan kebetulan juga semua formula kompleksnya juga sudah dijabarkan. Ya, karena ini sudah tertutup, berarti saya sudah selesai prosesnya. Pohon kita sudah lengkap dan kita sudah bisa menentukan bahwa ternyata pohonnya semua daunnya tertutup. Karena semua daunnya tertutup, maka formula yang di atas ini adalah kontradiksi. Nah, karena kontradiksi, maka argumentasi kita adalah argumentasi yang valid. Tes. Halo, halo. Oh, ya.
Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Di contoh kedua, saya punya argumentasi mirip dengan tadi, cuma di kesimpulannya yang berbeda. Jadi di kesimpulannya, di premisnya dulu ya, di premisnya ada untuk semua X, jika PX maka RX, kemudian ada X, PX, maka kesimpulannya ada X, di mana X ini PX, dan juga RX. Kalau ini saya samakan dengan pemisalan saya tadi ya, yang tentang Muslim dan ramah tadi, maka premisnya adalah untuk semua orang, jika orang tersebut itu Muslim, maka dia ramah, dari premis pertama. Kemudian dari premis kedua, ada orang yang ramah, ada orang yang Muslim, ya, ada orang yang Muslim, maka kesimpulannya ada orang yang Muslim dan ramah. Ada orang yang Muslim dan ramah. Ya, kita akan buktikan apakah argumentasi ini valid, dan kita buktikan dengan tabel semantik. Kita buat pohonnya. Pertama kita tuliskan dulu formula-formulanya, di mana formula ini dari premis dan negasi kesimpulan, sehingga saya punya formula untuk semua X, jika PX maka RX, dan formula kedua ada X, PX, dan yang ketiga adalah negasi kesimpulan, yaitu negasi ada X, PX, dan RX. Mungkin agak panjang nanti pohonnya. Kita pilih salah satu ketiga-tiganya masih kompleks, jadi kita pilih salah satu saja, misalnya yang ketiga, ya, yang ketiga. Di situ ada negasi, ada eksistensial, maka saya bisa menggunakan aturan negasi eksistensial. Dan kita peroleh untuk semua X, negasi PX dan RX. Kemudian saya pilih formula yang kedua, yang ini ya, formula yang ini, ada X, PX, ya, ada X, PX. Dan karena itu kuantor eksistensial, maka saya menggunakan instansiasi eksistensial, dan saya peroleh PA. Selanjutnya kita masih punya dua formula yang masih kompleks ya, untuk semua X jika PX maka RX, dan yang kedua untuk semua X negasi PX dan RX. Kedua-duanya kuantor universal. Ya, kita bisa pilih salah satu, misalnya ini saya pilih yang kedua ya, untuk semua X negasi PX dan RX. Kita pilih yang itu, kita turunkan. Karena itu kuantor universal, maka kita menggunakan aturan instansiasi universal. Saya peroleh negasi PA dan RA. Saya boleh menggunakan objek A, ya meskipun di atasnya sudah dipakai, karena ini kuantor universal. Ini masih kompleks juga, tapi saya pilih dulu yang mana ya, yang atas dulu ya. Saya pilih yang atas untuk semua X, jika PX maka RX. Saya turunkan. Oh maaf, saya pakai, oh yang terakhir ya ternyata ya, maaf. Jadi saya jabarkan yang terakhir tadi, negasi PA dan RA menggunakan aturan negasi konjungsi. Negasi konjungsi saya peroleh negasi PA or negasi RA. Maaf, sebenarnya terjadi kesalahan ya, ini harusnya langsung cabang 2 ya, negasi PA dan RA ya. Maaf, jadi saya benarkan di slide berikutnya ya, harusnya cabang 2 PA, negasi PA sebelah kiri dan negasi RA sebelah kanan. Kemudian yang pertama ini saya jabarkan, jadi ini ada kesalahan di ini ya, nanti dibenarkan ya. Untuk semua X, jika PX maka RX, kemudian kita lakukan penjabaran dengan menggunakan aturan instansiasi universal, sehingga saya peroleh jika PA maka RA. Kemudian saya jabarkan yang
Maaf ya, ini juga harusnya A dan RA. Bukan PD dan RD ya, itu harusnya PA dan RA ya. Karena ini dijabarkan dari implikasi jika PA maka RA. Kemudian terakhir, tadi yang harusnya sudah bercabang dari tadi ya, jika PA, baru saya cabangkan di sini. Ya, karena aturan negasi tadi harusnya langsung bercabang 2. Ya, langsung, tapi artinya sebenarnya sama ya, tapi saya salah menggunakan atau. Nah, untuk formula jika PA maka RA, maka cabang 2 negasi PA dan negasi RA ini dari sini ya, negasi PA or negasi RA maksud saya, yang ini, formula yang ini. Maka ini negasi PA, negasi RA, kemudian negasi PA, negasi RA. Karena daunnya ada 2 ya, jadi bercabang 2 di dua-duanya. Nah, dari keempat daun ini semuanya tertutup. Ya, tadi kesalahan di sini. Atau saya koreksi dulu ya, ini harusnya negasi PA dan RA ya, ini ya, saya koreksi dulu yang ini. Tunggu sebentar. Baik, mohon maaf ya, harus menunggu. Jadi sudah saya koreksi.
Sudah saya perbaiki, kita ulangi lagi ya dari yang contoh terakhir tadi, yaitu untuk argumentasi untuk semua X, jika Px maka Rx, kemudian ada X, Px, dan kesimpulannya ada X, Px, dan Rx. Jadi pohonnya harusnya seperti ini. Yang tadi ya, semua formulanya, kemudian saya turunkan formula yang ketiga, harusnya yang ke bawah ya, bentar. Masih salah lagi ya, bentar. Baik, saya ulangi ya. Jadi saya turunkan formula yang ketiga, negasi ada X, Px dan Rx. Ya, saya turunkan, saya jabarkan, saya peroleh untuk semua X, negasi Px dan Rx. Kemudian saya jabarkan yang ada X, Px menggunakan aturan instansiasi eksistensial. Saya peroleh PA. Kemudian saya turunkan atau saya jabarkan formula untuk semua X, negasi Px dan Rx menggunakan instansiasi universal sehingga saya peroleh dan PA, negasi PA dan RA. Maaf, ini sudah jam berapa? Maaf, saya nggak ngejam. Sudah jam berapa ya ini ya? Jam 11 kurang, Pak. 11 kurang 15, Pak. Oh ya, ya. Ya silakan bagi yang di luar Jawa ya, yang di wilayah bagian tengah ya berarti. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagi yang mau sholat Jumat silahkan ya. Ya, kita lanjutkan presentasi ini, slide kita ya. Kita sampai ini ya negasi PA dan RA, kemudian kita jabarkan yang sepertinya yang atas ya, harusnya yang atas untuk semua X, jika Px maka Rx, sehingga saya peroleh jika PA maka RA. Ya, ini sudah saya benarkan tadi ya. Kemudian masih ada dua formula yang kompleks, yaitu negasi PA dan RA, kemudian jika PA maka RA. Kita pilih salah satu, nah saya pilih yang implikasinya dulu, jika PA maka RA, yang ini. Sehingga pohonnya menjadi dua, negasi PA dan RA di sebelah kanan. Kita masih punya satu formula yang kompleks, yaitu negasi PA dan RA. Ya, karena itu negasi konjungsi, berarti saya menggunakan aturan negasi konjungsi. Kita cabang dua kan, aturan negasi konjungsi, tapi kita cabangkan di semua daun yang ada di bawah ini, yaitu negasi PA dan RA. Kita cabangkan di kedua-duanya seperti ini. Jadi sekarang kita punya 4 daun, negasi PA, negasi RA, negasi PA, dan negasi RA. Dan sebenarnya tadi pada saat negasi PA ini sudah tertutup ya. Tadi saya tidak ngecek bahwa di sini ada PA. Jadi harusnya di sini sudah tertutup. Ya.
Kemudian kita masih punya 2 daun di sini, 2 daun di sini. Jadi ini tertutup ya, ini karena sudah kontradiksi dengan PA di sini. Kemudian yang sebelah sini, di sebelah kanan, ini juga tertutup karena kontradiksi dengan atasnya. Ini ada negasi PA, kemudian ada PA, dan ini ada negasi RA, dan di sini ada RA. Ya, karena ini nanti saya koreksi ya, yang sebelah sini harusnya sudah tertutup di sini ya. Ya, karena semuanya tertutup, maka formulanya ataupun kebenarannya ini menjadi kontradiksi. Nah, karena kontradiksi, maka argumentasi tadi adalah argumentasi yang valid. Saya ubah sebentar ya, jadi untuk pohon terakhirnya saja, biar hasilnya benar ya. Bentar ya. Jadi saya ulangi yang tadi agak salah tadi ya. Jadi harusnya pada saat jika PA maka RA ya, saya jabarkan tadi diperoleh seperti ini. Ya, yang negasi PA ini harusnya sudah tertutup ya. Ini harus sudah tertutup. Ini tertutup, kemudian pada saat penjabaran negasi PA dan RA itu hanya untuk daun yang RA karena di sini sudah di negasi PA-nya sudah tertutup. Baik, ini semuanya sudah tertutup daunnya, kita berhenti, pohon kita sudah lengkap, dan maknanya pohon kebenarannya adalah kontradiksi. Nah, karena pohon kebenarannya kontradiksi, maka argumentasi yang kita buktikan dengan pohon kebenaran ini adalah argumentasi yang valid. Baik, berikutnya adalah latihan. Anda bisa mengerjakan sendiri dan Anda bisa diskusikan dengan yang lain. Ya, kita masih punya dua contoh lagi. Ya. Yaitu contoh 3 dan contoh 4. Oke, contoh 3, saya punya argumentasi untuk semua X, AX or BX, kemudian ada premis negasi untuk semua X, AX, maka kesimpulannya ada X, BX. Ya. Jadi kalau misalnya A itu artinya orang Indonesia, B itu artinya orang misalnya orang Arab misalnya, maka pertama artinya semua orang berbangsa Indonesia atau berbangsa Arab, berwarga negara Indonesia atau berwarga negara Arab. Kemudian premis yang kedua, tidak ada satu orang pun yang berwarga negara Indonesia ya. Tidak ada satu orang pun yang berwarga negara Indonesia, maka kesimpulannya ada yang berwarga negara Arab. Kita buktikan ya dengan menggunakan tableau semantik. Dan contoh keempat misalnya seperti ini, dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia, semua mahasiswa rajin belajar
Setiap mahasiswa yang rajin belajar dan pandai akan lulus ujian sarjana. Kemudian premis yang ketiga, Badu seorang mahasiswa yang pandai, maka kesimpulannya Badu akan lulus ujian sarjana. Ya, itu contoh argumentasi. Anda bisa membuktikan ini dengan tabel semantik ya, tentang validitasnya, apakah valid atau tidak. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini tentang pembuktian validitas argumentasi logika predikat dengan menggunakan tabel semantik. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Bisa lewat mikrofonnya masing-masing atau lewat chattingnya. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya akhiri kuliah online kita ya, live lagi. Kalaupun ada yang ditanyakan bisa dituliskan di komentar di Classroom. Saya berencana membuat sebuah forum ya, nanti bisa diskusi di sana. Tapi belum ya, belum kesampaian. Tapi untuk sementara kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Classroom. Ya. Disampaikan di postingan saya yang terakhir ya, jadi jangan di postingan yang sebelumnya ya, karena kemungkinan tidak terlihat nanti. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita akhiri kuliah ini. Sebelumnya presensi dulu ya, sebentar. Tunggu sebentar, saya siapkan presensinya.
Baik, saya panggil ya. Yoga Kusasih ada ya, paling atas tadi ya. Hadir, Pak. Iksan Aperusid Juliansa. Ada Pak, hadir. Ada Pak. Iksan Aperusid. Ada Pak, ada. Ya. Ada. Oke. Fahrudin Nasih Azudu. Hadir, Pak. Hadir. Mic-nya Hadir, tidak Pak. nyala ya? Atau Hadir. Katanya hadir. Iksan ya, hadir ya. Udah, Iksan. Yang Fahrudin Nasih. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Atau punya saya nggak nyala ya? Bentar. Halo? Oh ya, maaf punya saya. Fahrudin Ya. Saya ulang ya. Fahrudin Nasih. Hadir, Pak. Oh ya, maaf. Ternyata yang mati ya. Di Anggra ini. Hadir, Pak. Rio Rizky Akbar. Hadir, Pak. Hadir. Fahri Bargas Arditya. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Nurul Ulum. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ilham Aunawar. Hadir, Pak. Hadir. Nur Astuti Wijareni. Hadir, Pak. Anissa Diah Sapitri. Anissa Diah Sapitri. Anissa kayaknya hadir tadi ya. Mana ini? Terputus ya. Anissa Diah Sapitri. Hadir ya? Ada di atas tadi ini. Muhammad ada, Pak. Akil Arkanudin ya hadir. Muhammad Akil Arkanudin. Tidak ada? Oke, tidak ada. Lutfi Sukriansa. Hadir, Pak. Oke. Raihan Elvandika. Hadir, Pak. Muhammad Anud tadi ya, yang izin tadi ya. Ya, Jumatan. Sulistyo. Hadir. Ya. Likar Wisnu. Hadir, Pak. Hadir. Kasih Al Hakim. Hadir, Pak. Hadir. Rusdi Nurdin. Hadir Pak. Hadir. Rusdi Nurdin. Ya. Dina Febriana. Hadir, Pak. Ahmad Fatanafi. Hadir, Pak. Hadir. Rafikoh Salas Maharani. Hadir, Pak. Oke. Guntur Darmawan. Hadir, Pak. Hadir. Bagas Gilang Ananta. Hadir, Pak. Hadir. Ada. Naufal Yusran. Hadir, Pak. Hadir. Akwam Hanif. Hadir, Pak. Revo Triputra. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Salsabila. Hadir, Pak. Bagas Varial Agusta. Hadir, Pak. Alafta Wisantara. Hadir, Pak. Muhammad Jahdewa. Muhammad Zahdewa. Tidak ada ya. Agistian Rizky Hermawan. Hadir Pak. Adelia Maharani. Hadir, Pak. Muhammad Zaki. Hadir Pak. Rima Sanda. Hadir, Pak. Abyan Jidan. Abyan Jidan. Tidak hadir. Ananda Sofa. Hadir, Pak. Dila Paramita. Dila Paramita. Tidak hadir. Baik, yang tidak hadir adalah Dila Paramita,
Abyan Jidan, Muhammad Jahdeva, kemudian Muhammad Akil. Ya, yang lainnya hadir. Terima kasih. Oh, nggak mau ya? Oh, sudah. Baik, karena sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri kuliah kita. Insya Allah kita ketemu lagi besok Rabu, tapi mungkin tidak live lagi ya. Ya. Tapi pertemuan berikutnya, kalau menurut rancangan adalah tugas yang terkait dengan semua materi dari pertemuan pertama sampai yang hari ini. Ya. Karena pertemuan berikutnya itu membahas materi yang baru, yaitu tentang kalkulus. Ya, tunggu di classroom lagi ya terkait dengan tugas ini. Dan tugasnya nanti dikumpulkan kalau tidak hari Rabu ya hari Jumat minggu depan. Oke ya. Baik, saya akhiri kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.